Sudahkah Anda mengetahui apa itu stunting? Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tidak optimal, sehingga menyebabkan tinggi badan dan berat badan anak lebih rendah dari standar yang seharusnya pada usia tertentu. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa pertumbuhan awal, terutama sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak, serta dapat berdampak jangka panjang pada kualitas hidup mereka saat dewasa. Oleh karena itu, penting untuk mencegah stunting dengan memperhatikan 3 hal, yakni pola asuh, pola makan, serta lingkungan dan sanitasi. Namun, kita dapat mengatasi stunting dengan tindakan-tindakan sederhana. Mari kita lihat bagaimana kita dapat mencegah stunting dan memberikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Pola asuh yang baik memainkan peran penting dalam pencegahan stunting pada anak-anak. Berikut adalah beberapa cara pola asuh berperan dalam pencegahan stunting. Poin pertama adalah rutin memeriksakan kandungan selama kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan, yaitu 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua, dan 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Hal ini dilakukan untuk memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan pada ibu serta tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Selanjutnya yakni bersalin di fasilitas kesehatan. Dengan bersalin di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan, akan mempercepat akses ibu dan bayi dalam mencapai penanganan yang adekuat apabila terjadi komplikasi. Inisiasi menyusui dini juga menjadi poin penting dalam upaya pencegahan stunting. Inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun, dan mencegah anak kurang gizi. Berikutnya, berikan hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. ASI harus diberikan selama 6 bulan secara eksklusif agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai secara optimal. Selain itu, dengan ASI eksklusif 6 bulan kesehatan bayi akan lebih terjamin dan kebutuhan nutrisi terpenuhi. Kelima, berikan juga makanan pendamping ASI. Empasi diperlukan karena setelah berusia 6 bulan, bayi membutuhkan tambahan energi, protein, dan zat besi. Hal itu tidak bisa diperoleh dengan mengonsumsi ASI. Pemberian empasi pada bayi dengan memperhatikan perbandingan berikut. Untuk usia bayi 7 hingga 9 bulan, menggunakan perbandingan 70% ASI dan 30% MPASI. Untuk usia bayi 9 hingga 11 bulan, menggunakan perbandingan 50% ASI dan 50% MPASI. Untuk usia bayi 12 hingga 23 bulan, menggunakan perbandingan 30% ASI dan 70% MPASI. Selanjutnya, pantau tumbuh kembang anak ke posyandu setiap bulan. Dengan rutin datang ke posyandu, tumbuh kembang anak serta pemenuhan gizi selama masa keemasannya yaitu pada usia 0-5 tahun akan terpantau dengan baik. Selain itu, berbagai permasalahan kesehatan anak dapat segera teratasi. Dan yang terakhir, imunisasi secara rutin. Tujuan pemberian imunisasi adalah membentuk kekebalan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus penyebab penyakit. Pemberian imunisasi pada bayi menjadi hal yang penting, sebab tubuh bayi memiliki tingkat imunitas yang rendah sehingga harus segera mendapatkan perlindungan dari infeksi penyakit menular. Pola makan yang sehat dan bergizi memainkan peran penting dalam pencegahan stunting. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur pola makan yang baik. Pertama, yakni perbanyak sumber protein. Sejak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, protein hewani termasuk dalam salah satu nutrisi yang sangat penting untuk 1000 hari pertama kehidupan anak. Protein sangat penting untuk membantu memperbaiki dan memelihara tubuh. Selanjutnya, pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil. Seorang ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik proporsi maupun jumlahnya. Ibu hamil harus mengkonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk dirinya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan janin atau bayinya. Kebersihan dan kesehatan lingkungan sangat penting dalam pencegahan stunting. Pastikan air minum aman, sanitasi yang baik, serta praktik mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air. Hindari kontak dengan hewan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Kondisi lingkungan yang bersih dan sehat akan membantu anak tumbuh dengan lebih baik. Dengan upaya bersama, kita dapat mencegah stunting dan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita.
Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan gerakan memutus rantai stunting dan memberikan kesempatan terbaik bagi anak-anak kita.